Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Kami akan menampilkan video tentang podcast. Perkenalkan, nama saya Kiona Nindiakan. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Nama saya Fitri Ramadhani. Nama saya Melina Zuri. Tonton videonya ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ngobrol santai bersama salah satu narasumber di SMA Negeri 83 Jakarta. Halo semuanya, aku Dalvara Franco Velos, aku dari kelas 10B dan aku merupakan anggota dari OSPK. Hari ini saya ingin bertanya, menurut kamu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum di lingkungan sekolah? Oke, kalau menurut aku sendiri kesadaran hukum di lingkungan sekolah tuh ke karakter kita sendiri masing-masing yang sadar nih kalau di lingkungan sekolah itu tuh ada yang namanya tata peraturan dan juga hukum gitu. Kesadaran itu tuh berarti bagaimana kita merespon dan menanggapi peraturan-peraturan yang ada. Contoh, seorang siswa bisa aja terbawa arus karena arus FOMO. Teman-temannya itu banyak yang melanggar peraturan, dia ngeliatnya kayak oke, aku kayaknya juga harus ikutan nih melanggar nih, entah itu nggak pakai topi, entah itu masuk telat, mungkin keren ya trennya aku nggak ngerti. Tapi jika seorang siswa memiliki kesadaran atau inti dari kesadaran sendiri tersebut tuh bikin kita tuh sadar ada tata peraturan yang kita sebagai siswa harus pahami, yang harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak ikuti, kita nggak usah sekolah di SMA Negeri 83 Jakarta, itu yang pertama. Dan yang kedua itu, kita tinggal menghadapi konsekuensi dan juga tindakan-tindakan yang akan diberikan jika kita melanggar aturan-aturan tersebut. Ada lagi satu, mengapa penting bagi siswa yang untuk memiliki kesadaran sekolah? Oke, kenapa penting bagi siswa untuk memiliki kesadaran atas peraturan yang ada di sekolah? Pentingnya kesadaran itu tuh balik lagi ke yang tadi aku bilang, lingkungan belajar kita, lingkungan pertemanan siswa SMA itu tuh luas ya, hanya di sekolah, ada juga di luar. Kalau di sekolah aja mereka udah nggak patuh, mereka nggak memiliki kesadaran untuk memahami, mengikuti tata peraturan dan hukum yang ada, otomatis karakter mereka nggak bisa kebentuk, jadi lebih baik. Dan ketika mereka keluar untuk bermasyarakat, mereka udah nggak di sekolah lagi, otomatis mereka jadi nggak bisa diatur. Dan at the end of the day, mereka nggak bisa mengikuti arusnya. Jadi itu bisa menjadi dampak negatif juga bagi diri mereka sendiri. Makanya penting tuh bagi setiap siswa untuk ditanami karakter atau kepribadian tuh yang taat akan peraturan, yang disiplin, dan yang pastinya tuh aware dan sadar akan peraturan yang ada di lingkungan mereka sendiri. Dengan demikian, siswa-siswi ini tuh bisa dibentuk menjadi karakter yang baik gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Nama saya Fitri Ramadhani dan ini teman saya Dipika Yudayanto. Kami di sini izin menanyakan tentang kesadaran hukum di sekolah SMA 83 Jakarta ini. Oke. Yang pertama, contoh aturan sekolah apa yang menurut Bapak sering dilanggar dan bagaimana seharusnya siswa menyikapinya? Pertama, contoh gampangannya adalah tepat waktu datang ke sekolah. 6.30 adalah batas terakhir masuk sekolah. Kalau kalian masuk 6.31 itu sudah disebut terlambat. Kemudian yang melekat pada diri kalian dari baju, rok, sepatu, ikat pinggang, bed lokasi, OSIS, nentek, bendera itu juga banyak yang belum terpasang. Berikutnya, pada saat guru tidak ada atau jam kos, kalian sering teriak-teriak, sering gaduh di dalam kelas. Cara untuk menyikapinya, kalian harus berpikir bahwasanya sampai sekolah itu kegiatannya untuk belajar, bukan untuk membuat gaduh, bukan untuk membuat hura-hura di kelas kalau jam kosong. Kemudian tunjukkan ke kita sebagai guru, sebagai tata usaha di SMA 83, kalian sudah dewasa dengan menunjukkan sikap kalian taat terhadap aturan di SMA 83. Terima kasih Kak. Pak, ya. Selanjutnya pertanyaan dari saya, bagaimana cara sekolah menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan siswanya? Cara sekolah menumbuhkan kesadaran hukum, yang pasti ada pelajaran PKN, kemudian
kita sebagai orang tua, apalagi saya di tata usaha dan semua guru pasti harus memberikan contoh yang baik kepada kalian semua dengan memberikan perilaku-perilaku yang positif, tidak ada perilaku yang negatif. Itu salah satu yang menurut saya cara yang efektif menumbuhkan kesadaran hukum untuk kalian. Karena kalian siswa-siswi SMA 83 diajar oleh Bapak Ibu guru yang artinya kalau orang Jawa bilang itu digugu dan ditiru. Makanya sikap dan perilaku guru-guru kalian, kami selaku orang tua menjadi role model untuk kalian dalam berperilaku sehari-hari. Begitu? Udah? Sekian Terima kasih. kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.